Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,9 MTAFM menuju Tatanan Adi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, kabar baik semoga di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah di edisi hari Selasa ya. Tentunya di kesempatan pagi yang indah hari ini, bertepatan 21 Jumadil Ula 1445 Hijriah atau 5 Desember 2023, menemani hingga purna Anda, aktivitas yang Anda tentunya ya. Siang hari ini akan kami gulirkan talkshow spesial Mutiara Iman. Dan tentunya gelaran hari ini spesial karena Mutiara Iman pagi hari ini kerjasama dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan 107,9 MTAFM hadir menemani aktivitas dan istirahat siang Anda semuanya. Ya, ada saya Kukuh Wibowo di sini akan menggulirkan talkshow spesial program Mutiara Iman pagi hari ini. Dan sudah hadir di tengah kita untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan informasi untuk Anda semuanya. Yang pertama dari di hadapan saya sudah hadir Bapak Lasianto. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam bidang Penaiz Jawa, Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana, Pak Lasianto? Alhamdulillah baik, sehat. Langsung dari Semarang apa bermalam di Solo ini? Sudah bermalam tadi malam. Sudah bermalam ya? Sudah bermalam. Alhamdulillah. Berarti sudah, kalau orang sepak bola aklimatisasi. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih hadirnya, dan bersama kita juga akan dikuatkan pencerahan oleh Ustadz Ahmad, maksud kami ya, Ustadz Ahmad Muhammad Mustain Nasuha SHMM. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat, Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Semangat ini, Pak. Penerus generasi dakwah kita tentunya ya. Amin. Ya, dan pagi hari ini seperti yang sudah kita sampaikan di flyer bahwa tentang moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Bagaimana utamanya tentunya dalam kondisi keadaan kita menyambut pesta demokrasi Indonesia agar lebih suasana lebih aman, kondusif dan damai tentunya ya. Yang pertama ini kami berikan kesempatan Bapak Lasianto ya, dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Sebetulnya tugas ataupun andil dari Kemenak seperti apa ini, Pak Lasianto, terkait dengan kondisi ini? Baik, terima kasih. Ini ada kesempatan yang sangat luar biasa dan sangat baik untuk kami tentunya, bahwa kami bisa tur untuk melaksanakan ya siaran di Solo ini. Ini yang keberapa ini, Pak? Ke-6 ya. Pernah di Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Solo ini yang ketiga kali. Gitu. Alhamdulillah ini. Dan masyarakat selama kami tur banyak tanggapan yang positif karena yang hal-hal yang terkait dengan tugas pokok Kementerian Agama terkait dengan bidang Penaiz Jawa. Bagi masyarakat memang banyak yang belum tahu. Nah, mungkin di sini akan kami sampaikan kepada masyarakat Solo terutama ya, terkait dengan tugas pokok Kementerian Agama, khususnya adalah bidang Penaiz Jawa. Bidang Penaiz Jawa itu adalah bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf. Nah, ini tugasnya aja sudah jelas. Di situ ada muatan zakat dan wakaf. Di situ ada beberapa tugas di bidang Penaiz Jawa. Ada 4 seksi di situ. Ada seksi kemitraan umat, ada seksi SBI. SBI itu adalah budaya Islam, itu terkait dengan budaya yang menangani dengan MTQ, STQ. Nah, terkait dengan itu. Kemudian ada film pendek, lomba film pendek. Di kami pun juga ada seperti itu. Iya. Kemudian ada seksi zakat dan wakaf, tentunya ini namanya aja adalah zakat dan wakaf. Nah, kemitraan, untuk seksi kemitraan itu
ada seksi penyuluh yang menangani terkait dengan penyuluh agama Islam se-Jawa Tengah, di mana setiap KUA itu ada 8 penyuluh agama yang siap untuk menyampaikan pendidikan non formal terkait keagamaan di masyarakat. Nah, kemudian di seksi kami sebagai ketua tim kemitraan, di sini ada terkait dengan ormas Islam, kemudian terkait dengan ustadz-ustadzah, kemudian majelis taklim. Nah, mungkin di sini akan kami awali yang pertama adalah terkait dengan majelis taklim dan ormas. Nah, kami di bidang Penajawa memang ada tugas untuk melayani bimbingan teknis, pelayanan dan pembinaan serta pengawasan dalam hal ini. Nah, tentunya kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berharap agar ormas-ormas ini bisa memenuhi persyaratan, atau paling tidak ini sebagai mitra kami untuk bisa menyampaikan dakwah dan sebagainya kepada masyarakat, sehingga kami harapkan para ormas ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dan juga bisa menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat. Nah, tentunya apalagi ini jalan pemilu ini, betul, ya, pesta demokrasi. Betul. Seharusnya bagaimana dari hasungan himbauan dari Kemenak, ormas-ormas ini harus bagaimana seharusnya? Ya, paling tidak ormas-ormas ini sesuai dengan tujuan dan tujuan mereka masing-masing. Tujuan masing-masing, sehingga jika bisa berkolaborasi dengan pemerintah tentunya, dan itu bisa menciptakan, justru dari ormas-ormas inilah yang bisa menciptakan situasi di masyarakat itu bisa menjadi damai dan sebagainya, begitu. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan majelis taklim, banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan majelis taklim ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang majelis taklim, bahwa di situ ada ketentuan bahwa semua majelis taklim harus terdaftar di Kementerian Agama. Ini aturan, harus terdaftar. Nah, bagaimana caranya supaya majelis taklim semuanya ini bisa terdaftar di Kementerian Agama? Caranya mudah, ada kepengurusan. Kemudian majelis taklim itu memiliki tempat domisili yang tetap. Yang ketiga, bahwa majelis taklim itu minimal memiliki 15 jamaah. Minimal, itu ketentuan. Nah, untuk bisa mengajukan izin atau nanti yang namanya SKT, surat keterangan terdaftar. Nah, caranya pengurus dari majelis taklim tersebut mengajukan kepada Kementerian Agama kabupaten atau kota dengan melampirkan susunan pengurus dan fotokopi KTP pengurus. Kemudian melampirkan fotokopi jamaah yang minimal 15 tadi, fotokopi KTP. Kemudian syarat yang ketiga, ada surat keterangan dari desa atau kelurahan terkait dengan tempat domisili itu. Diajukan ke Kementerian Agama, kemudian Kementerian Agama setelah meneliti persyaratan tersebut sesuai, maka Kementerian Agama akan menerbitkan yang namanya SKT, surat keterangan terdaftar. Nah, SKT inilah yang disebut dengan legal formal dari majelis taklim. Jadi nanti pada saatnya misalnya majelis taklim itu akan mengajukan, misalnya mohon bantuan kepada Pemprov, pemerintah daerah misalnya, atau kemana saja, pasti ditanyakan legal formalnya mana. SKT inilah yang dijadikan sebagai dasar untuk legal formal dari majelis taklim itu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan wakaf. Wakaf ini menjadi permasalahan yang sangat-sangat luar biasa di masyarakat. Nah, terutama di yayasan-yayasan. Banyak sekali masalah wakaf ini menjadi sengketa, kemudian perebutan kembali oleh ahli waris dan sebagainya. Banyak fenomena seperti itu. Betul. Nah, ini memang harus kita sikapi supaya wakaf itu betul-betul aman. Maka kami sarankan kalau itu yayasan atau ormas atau organisasi yang resmi, sebaiknya tanah wakaf itu nadirnya dibuat sebagai nadir badan hukum atau nadir organisasi. Itu akan lebih aman.
Kalau itu nadir perseorangan itu banyak sekali permasalahan. Dan banyak masyarakat yang belum tahu sebetulnya, Tan. Jadi kalau ada nadir yang sudah meninggal, itu mestinya harusnya dilakukan pergantian nadir supaya tidak nadir. Ya, betul. Banyak masalah ini. Nadirnya apa, Pak? Ya, nadir itu kalau ada yang meninggal, kan nadir itu di wakaf itu kan minimal ada 3 orang, bahkan sampai 5 orang lebih. Nah, kalau salah satu itu ada yang meninggal, itu sebaiknya diadakan pergantian nadir. Diajukan lagi supaya yang meninggal misalnya atau yang mengundurkan diri diganti. Nah, itu. Kemudian wakaf itu yang banyak bermasalah adalah di sini ini bisa menjadi perebutan. Ini banyak kasus, banyak kasus ini yang kami tangani, yang selama ini ditangani oleh Kementerian Agama. Nah, kemudian terkait dengan peruntukan wakaf itu biasanya kalau misalnya dari wakif itu dulu ikrarnya adalah untuk masjid misalnya, kemudian pada saatnya tanah tersebut tidak didirikan sebuah masjid karena mungkin sudah berdekatan dengan masjid, sehingga tidak mungkin akan dibangun masjid, akhirnya dibangun menjadi sekolah. Padahal ikrarnya di sana berbunyi masjid. Itu di dalam aturan tidak boleh itu. Tidak boleh ada sanksi hukumnya kalau hanya masjid kemudian dibangun sekolah. Nah, bagaimana caranya untuk mensikapi itu? Harus dilakukan perubahan peruntukan namanya di Badan Wakaf Indonesia di BWI. Oh, bisa ya? Bisa. Peruntukan ya. Betul. Jadi perubahan peruntukan itu yang semula adalah untuk masjid, maka dirubah menjadi peruntukannya untuk pendidikan misalnya, atau untuk kemaslahatan umat. Peruntukannya itu akan lebih bagus kalau untuk kemaslahatan umat itu di situ mau dibangun apa saja itu sudah tidak masalah. Iya. Lebih netral, lebih aman. Betul, lah, ya. Betul. Jadi mau misalnya perkembangan apa nanti, wah ini sebaiknya begini. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan tukar menukar wakaf, tanah wakaf. Ini banyak kasus. Di Solo pun ada. Tukar menukar tanah wakaf. Ya, ada. Tanah wakaf kemudian ditukar misalnya kena pembangunan pemerintah misalnya untuk jalan tol misalnya. Yeah. Nah, kalau untuk kepentingan pemerintah mudah, prosesnya lebih gampang. Nanti yang akan memberi izin itu adalah cukup di Kanwil. Tapi kalau misalnya tanah wakaf ini ditukar dengan perseorangan, misalnya contohnya saja misalnya MTA punya tanah wakaf di pinggir jalan, tapi tidak memungkinkan misalnya mau dibangun sekolah. Nah, akhirnya ditukar dengan yang di dalam dengan perseorangan. Nah, akan mendapatkan lebih luas. Nah, ini dilakukan sebelum ditukar, sebelum dibangun. Ini sebaiknya harus administrasi diurus dulu. Ya. Banyak kasus sekarang. Ini di suatu kabupaten. Tukar menukar seperti ini dari tanah wakaf tersebut ditukar menjadi di dalam misalnya untuk pendidikan, kemudian yang tanah wakafnya sudah dibangun rumah, yang penukarnya sudah dibangun sekolah, tetapi suratnya belum diurus. Sampai sekarang sudah bertahun-tahun tidak akan selesai. Karena apa? Harusnya diurus dulu. Dan ini tidak boleh, karena apa? Ini berarti tukar menukar secara syiri. Artinya syiri tidak terurus. Nah, akhirnya apa? Ini yang di tanah wakaf tidak bisa menjadi AAM, yang di tanah pribadi tidak bisa di wakaf. Akhirnya berujung seperti itu ya. Iya. Kalau udah terlanjur. Sampai sekarang ini susah untuk pengurusannya. Ada tanah wakaf yang dijual oleh landirnya menjadi perumahan. Ada ini. Ini ketahuan setelah dari pembeli tanah perumahan itu menanyakan SAM-nya. Sertifikatnya. Tidak bisa keluar karena apa? Itu karena tanah wakaf. Nah, inilah yang harus kita sikapi, jangan sampai terjadi. Kalau tukar menukar seperti ini, tukar menukar dari wakaf menjadi ke pribadi, 1 meter pun izinnya adalah Menteri Agama yang mengeluarkan izinnya. Jadi ini memang agak susah, maka masyarakat harus betul-betul berhati-hati di dalam menangani masalah wakaf ini. Oke, mungkin nanti kita bisa berlanjut. Kami sampai di sini. Nanti kalau memang ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Baik, ya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lasyanto, banyak informasi yang mungkin baru kita dengarkan, atau ya informasi yang sangat mencerahkan terkait zakat dan tanah wakaf tadi. Baik, dan sudah hadir di tengah kita Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha SHMM. Bagaimana Ustadz ini terkait dengan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan, utamanya ini suasana-suasana jelang pesta demokrasi ini Ustadz ya.
biar suasana tetap aman, damai dalam kita menyambut pemilu ini, Ustaz ini. Baik, yang kami muliakan Bapak Lasyanto, pendengar MTA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Kita telah diberi kenikmatan menjadi bangsa Indonesia. Pertama, kita harus menekankan yaitu tentang pentingnya moderasi beragama. Banyak para pakar, para profesor berpendapat tentang ini. Tapi pada intinya moderasi beragama itu adalah bagaimana kemudian kita itu beragama tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak berlebihan. Saling toleransi, menghargai perbedaan pendapat itu adalah kemudian prinsip daripada yaitu moderasi beragama. Yang terpenting dalam hidup kita itu adalah kita harus mencintai tanah air kita. Syekh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, beliau mengatakan al-watan al-asli huwa maulidur rajul wal baladul ladhi huwa kana huwa alladhi fih. Jadi apa sih pengertian bangsa itu? Bangsa itu adalah tempat di mana kita itu dilahirkan atau tempat kita itu hidup. Maka itu bangsa kita. Dalam mencintai tanah air itu termasuk perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada teks di dalam Al-Quran yang mengatakan kita harus cinta tanah air secara eksplisit. Tapi kalau kita membaca di dalam misalnya surat Al-Qasas ayat 85, innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Jadi sesungguhnya Allah mewajibkan engkau wahai Nabi Muhammad untuk menerapkan hukum Islam, hukum-hukum Al-Quran, dan kamu diperintahkan kembali ke tanah airmu. Ada seorang ahli tafsir ya yang memiliki tafsir berjudul Ruhul Bayan, yaitu Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Khalwati, yang beliau mengatakan bahwasanya wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal watan minal iman. Ayat yang menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi diperintahkan untuk kembali ke tanah airnya ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya Kanjeng Nabi diperintahkan untuk memiliki cinta tanah air yang luar biasa. Negara kita merupakan negara yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, negara yang disesuai dengan apa yang menjadi keinginan Kanjeng Nabi SAW. Misal negara kita dengan nama Negara Republik Indonesia. Banyak yang mempertanyakan, Pak, kenapa kok namanya tidak Negara Islam Indonesia atau Negara Syariat Indonesia? Tentu kalau kita melihat dalam beberapa referensi, Kanjeng Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, Kanjeng Nabi dawuh, ya Ali isna'i dustur. Ali, tolong saya buatkan sebuah Supreme of the Land, sebuah undang-undang yang mengatur tentang konsep ketatanegaraan Yasrib kan gitu. Sayyidina Ali membuat panjang 57 pasal, jadilah kemudian Piagam Madinah. Piagam Madinah tidak direvisi sama sekali oleh Rasulullah kecuali pada kalimat Islam dan Syariat. Jadi karepnya itu Baladul Islamiyah Madinah. Karepnya itu adalah Dusturul Islamiyah Madinah. Tapi Kanjeng Nabi, ya Ali umhu hadza wa hadza. Tolong hapus kalimat ini sama ini. Kalimat Islam, kalimat syariatnya dihapus. Kenapa? Nahnum al-Khadraj wal Kunaika. Kita nanti akan hidup di Yasrib ini ada Bani Aus, Bani Khadraj, Bani Kunaika, Bani Nadir, ada Ba'dul Khandaq. Jadi karena banyak agama, banyak perbedaan, maka jangan paksakan mendirikan nama negara dengan nama negara Islam. Cukup negara Madinah. Madinah itu dari tamaddun yang artinya welfare state, negara yang maju, negara yang menghargai human rights atau hak asasi manusia, menghargai setinggi-tingginya yaitu perbedaan pendapat. Makanya dengan kita menghargai perbedaan pendapat, menghargai satu dengan yang lain, maka itu merupakan hal yang luar biasa. Kemudian kita patut mencintai yaitu negara kita. Misalnya ideologi Pancasila patut kita cintai. Dulu pernah terjadi perdebatan ketika ada perintah untuk membuat asas tunggal Pancasila. Ada orang-orang yang berdebat. Kemudian para ulama berkumpul di Jawa Timur, kemudian melakukan bahthu atau melakukan diskusi ilmiah. Coba sebutkan dalil yang melarang Pancasila. Nah, saat itu para ulama masih terpecah. Kemudian naiklah ke panggung yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kemudian beliau mengatakan bahwa di Quran itu ada dua kalimat agama dan kalimat asas. Kalau agama
satu loh, yaitu inna dina indallahil Islam. Harus Islam kalau agama. Tapi kalau asas itu boleh apapun, yang penting membuat kita bertakwa. Maka saat itu beliau mengatakan faman ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Beberapa ayat yang bersama ada 4. Yang intinya kalau asas itu apapun, yang penting membuat kita semakin cinta kepada syariatnya Allah, semakin cinta kepada yaitu kedamaian dan kemuliaan. Asas boleh apapun. Ada di Timur Tengah itu negara dengan asas faman afa wa aslaha fajru ala Allah, ada. Jadi asas itu apapun boleh, termasuk Indonesia asasnya Pancasila. Karena intinya adalah mengajak kepada kemuliaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah sepatutnya kita semuanya tidak boleh membenci siapapun, bahkan yang mendolimi kita nggak boleh kita benci. Makanya di dalam Piagam Madinah, di dalam Dusturul Madinah, di dalam kitab Tarikh Al-Islami, Tarikh Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada orang yang patut kita musuhi kecuali orang-orang yang zalim. Itu pun orang zalim tidak kita musuhi untuk kita jauhi, kita bunuh, tidak. Tapi kita rangkul untuk memperkenalkan kemuliaan Islam. Kita contohkan misalnya di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh guru kami Syekh Said Ramadan Al-Buti, yaitu kitab Fiqhus Sirah. Kanjeng Nabi itu pas pergi ke Taif itu dilempar batu, lempar kotoran, lempar batu sampai ngapunten. Jabir bin Abdillah itu hampir saja meninggal, dan penderek yang satunya Kanjeng Nabi giginya itu beberapa tuh lepas kira-kira begitu, saking kena lemparan batu itu. Kemudian faja'ani malakanil ghobah. Kemudian datanglah 2 malaikat ghobah. Malaikat ghobah itu malaikat penjaga gunung yang menawarkan Kanjeng Nabi, ini kami didhawuhi sama Allah untuk mengadab Bani Taif. Kira-kira pripun Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak mau. Kanjeng Nabi malah mendoakan Allah mafillahum, Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, aku sudah memaafkan kesalahan mereka karena mereka belum mendapatkan hidayah. Maka aku berdoa semoga Taif serta anak turunnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sekarang Taif menjadi kota yang sangat luar biasa, kota yang sangat maju, sangat subur. Pada suatu ketika Abu Bakar pernah ditanya, Abu Jahal di dalam kitab yaitu Sirah Nabawiyah ya, atau di dalam kitab Hausus Sahabah karya Syekh Muhammad bin Ali Ba'diyah. Abu Jahal, ngapunten, jenengan itu kok setiap hari memaki, mencaci, menghina, merendahkan, kemudian memfitnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Abu Jahal, "Laqad qara'tu minat Taurat." Aku tuh sudah membaca di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil bahwa nabi akhir zaman tuh ciri-cirinya begini. Salah satunya di sini ada tanda kenabian, dan itu hanya ada di dalam dirinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri-ciri nabi akhir zaman itu tidak pernah mungkin punya rasa dendam kepada siapapun juga. Maka benar ketika Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah, semua barangnya Abu Jahal yang dititipkan kepada Kanjeng Nabi gratis, nggak ada yang rusak. Walaupun Kanjeng Nabi itu dizalimi, dicaci, dimaki dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah mari kita semuanya mendukung secara maksimal. Tentu kalau kita sudah cinta tanah air, dalilnya banyak sekali. Cinta tanah air itu di dalam Al-Quran. Maka yang terpenting berikutnya adalah kita mendukung apapun yang ada di negara kita selama tidak melanggar syariat. Syariat yang bagaimana? Ini yang penting ini. Syariat yang bertentangan dengan ijtihadnya para ulama. Ini. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah, Kementerian Agama misalnya sudah mengeluarkan satu pendapat fikih, kebetulan berbeda dengan pendapat fikih Anda. Pemerintah sesat, nggak bisa itu. Contoh, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 misalnya, pemerintah itu kan tidak mewajibkan nafkah itu seperti mazhab Syafi'i. Nafkah itu yang penting sama-sama ikhlas, ridho, sah, itu sudah. Dan ini tidak mazhab Syafi'i banget. Ini ada di dalam kitab Mawahibul Jalil ala Syarhi Mukhtasar Khalil, di dalam mazhab Imam Maliki. Kalau mazhab Maliki itu sudahlah yang pokoknya yang penting istrinya ikhlas, ridho, sudah, cara cukup. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Istri nyusui anak kita itu wajib kita bayar. Istri nyapu wajib kita bayar. Istri mencuci piring wajib kita bayar. Jadi istri tugasnya hanya melahirkan saja. Ini tapi ya, artinya apa? Bukan berarti kalau pemerintah itu berbeda dengan yang kita pelajari kemudian sesat, tidak. Mungkin kita belum belajar. Itulah kemudian pentingnya moderasi beragama. Kita memandang sesuatu dengan pandangan husnudzon. Kemudian iqamatul haq wal adl itu wajib. Jadi
menegakkan yaitu kebenaran, itu adalah hukumnya wajib. Nah, salah satu cara menegakkan kebenaran itu adalah dengan yaitu dikatakan dengan cara iqamatul imamah atau nasbul imamah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Audah di dalam kitabnya Tasyiul Jina'il Islami, memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib, walaupun ya harus kita akui wajibnya bukan ainian tapi kifaian, fardu kifayah. Harus dipastikan terpilih pemimpin di negara tersebut. Nah, kemudian hati-hati dengan hal-hal yang merusak di dalam pemilu nanti, misalnya saling menjelek-jelekkan, saling menghibah, merendahkan. Hati-hati. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu punya tafsir Jami'ul Bayan namanya. Di dalam tafsir Jami'ul Bayan dijelaskan ada 5 iblis yang paling berbahaya, itu aswaul iblis. Langsung to the point, salah satu 5 iblis itu namanya ashabul akhbar atau yaitu iblis masud. Iblis masud ini memiliki tupoksi ya, tugas pokok sama. Ya itu. Yang pertama adalah menggoda agar orang itu suka menyebarkan berita-berita hoax. Semuanya ashabul akhbar. Makanya hati-hati. Lah biasanya masalah yaitu iqamatul jah ya. Jadi masalah pangkat-pangkat itu. Jadi hati-hati kalau kita jangan suka menyebarkan berita-berita hoax. Walaupun benar, tapi kalau itu menjelek-jelekkan calon yang lain juga jangan. Jadi ya, kalau benar itu namanya hibah, kalau salah itu namanya fitnah. Maka jangan sampai itu. Makanya hati-hati dengan iblis masud, dan memang menjelek-jelekkan calon yang tidak kita pilih itu memang sesuatu yang mungkin akan pasti ada, karena memang iblis itu sudah punya satu komisi masalah pemilihan itu sendiri. Terima kasih. Ya, insya Allah sangat mencerahkan tentunya di kesempatan hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang akan bergabung, siapkan pertanyaan Anda di WA 08139389.000. Kita akan terima nanti. Dan kita masih bersama di spesial program Mutiara Iman, talkshow kerjasama kami dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan 107,9 MTA FM. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baiklah pendengar, alhamdulillah Anda masih bersama kami dalam spesial program Mutiara Iman, kerjasama kami dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan 107,9 MTA FM. Bersama kita hadir di tengah-tengah kita Bapak Lasyanto dari dari Kemenak Provinsi Jateng, dan juga Ustadz Ahmad Muhammad Mustain Nasuha SIMM dari Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta. Saatnya kami terima atensi dari Anda. Silakan Anda bisa kirim tulis pertanyaan di WA 08139389.000. Baik, kita terima Pak J dan Ustadz pertanyaan yang sudah masuk redaksi kami bacakan. Yang pertama dari Alex di Boyolali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak, seberapa penting dan urgen moderasi beragama di negeri ini, Bapak-bapak narasumber? Kaitannya dengan ini, kadang kita masih belum bisa memahami dan membedakan antara moderasi beragama dan moderasi agama serta modernisasi agama. Terima kasih atas jawabannya. Semoga sinten nih. Jadi Ustaz nih, silakan. Jadi moderasi beragama yang dihadirkan oleh Kementerian Agama itu adalah cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini. Nah, dari sini kemudian ada 4 pilar yang harus kita pahami. Jadi kalau kita ingin memahami apa itu moderasi beragama, ada 4 pilar. Yang pertama adalah isi moderasi beragama, yang pertama adalah tentang komitmen kebangsaan. Bagaimana kemudian menghadirkan cinta tanah air yang luar biasa, pencinta NKRI dengan sangat luar biasa, sebagaimana tadi kami contohkan dari beberapa dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Misal di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Tafsir Munir Al-Afil Aqidah wa Syariah wal Amal Manhaj, bahwasanya awi khruju min diyarikum. Dari surat An-Nisa ayat 66 itu kalimat awi khruju min diyarikum itu artinya ima'un ila hubbil waton wa ta'alluqin nasi bihi. Sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk cinta tanah airnya, memiliki komitmen kebangsaan yang besar. Jadi seperti itu. Yang kedua, pilar daripada moderasi beragama yang kedua itu adalah tentang pentingnya yaitu toleransi, adanya perbedaan pendapat.
Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dan tidak boleh dipaksa dalam urusan agama itu. Dikatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Di dalam surat Al-Kahfi juga dikatakan katakan yang benar dari Tuhanmu. Tapi kalau mereka beriman ya silahkan, kalau tidak artinya tidak boleh kita tuh kemudian kalau tidak mau beragama Islam kita bunuh, kita caci, tidak. Kanjeng Nabi mengatakan man ada dimiyan fa ana qasmuh. Orang itu kalau menyakiti orang lain yang tidak menyakiti Islam, menyakiti orang lain yang dia itu baik dengan Islam, maka dia adalah musuh Nabi Muhammad, musuh daripada agama Islam. Nggak boleh kita menyakiti orang yang itu. Dan tentu banyak argumentasi di dalam kitab-kitabnya para ulama. Yang ketiga adalah tidak melakukan sebuah kekerasan. Tidak boleh saling memaki, mencaci, memukul, merendahkan, menghina. Tentu ini sudah diatur di dalam undang-undang negara kita juga. Wala tasubul ladzi, tidak boleh kita menghina. Dikatakan tidak boleh menghina. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Tidak boleh kita memaki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menghina agama lain enggak boleh. Kemudian yang keempat adalah yaitu local wisdom, yaitu kearifan lokal. Ini penting. Saya teringat ada satu pendapat dari seorang ulama, Syekh Salim Ghanim Sadlan, yang mengatakan dalam kitabnya Al-Qudaya wa ma yatafarra'u anha al-'adah ma yatakarraru fin nufusi maqbulan 'inda dabitiba'i salimah. Adat itu apa sih? Kearifan lokal itu apa sih? Yaitu sesuatu yang melekat di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat. Jadi itu. Nah, meninggalkan adat dan tradisi, meninggalkan kearifan lokal itu dilarang, dibenci oleh syariat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Adab Syar'iyyah, wa qala Ibnu Uqail fil funun la yambi al-khuruj min al-'ada ila fil haram. Kanjeng Nabi syariat enggak suka kepada orang yang meninggalkan kebiasaan yang baik kecuali kebiasaan yang melanggar syariat. Sampai-sampai kemudian Imam As-Subaki dalam Asyuhan Ad-Dhair atau Imam As-Suyutinya itu mengatakan al-'adah muhakamah. Selama ma yukhalifu sunnatan wala kitaban wala sunnatan. Jadi tradisi itu bisa jadi hukum asalkan selama tidak bertentangan dengan syariat, yaitu kitab dan sunnah tentunya. Maka ini 4 pilar. Kenapa kok kita itu perlu dan penting sekali, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama itu bukan merubah, bukan. Nggak boleh. Sebagaimana dikatakan oleh yaitu Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab atau Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya yaitu Majmu' Fatawa, di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra Ibnu Hajar Al-Haythami dikatakan wa bi anna taqlida mu'ayyanun lil a'immati al-arba'ah. Kita yang tidak mencapai derajat mampu untuk melakukan sebuah ijtihad hukum dari Quran dan hadis wajib mengikuti pendapat ulama. Gak boleh jenengan gak boleh orang itu kemudian membaca Quran tiba-tiba kan dia nggak pernah ngaji, dia nggak pernah ngaji kepada ulama, nggak pernah ngaji kepada guru, tiba-tiba dia menyimpulkan hukum sendiri. Kita contohkan satu sederhana. Ada dulu pernah ada mengatakan agama apapun itu masuk surga, agama apa masuk surga. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah. Ternyata beragama Islam atau beragama Kristen, Katolik dan seterusnya semuanya masuk surganya Allah. Gak bisa. Ayat ini tidak berbicara, ayat ini hukumnya sudah tidak berlaku walaupun masih ada. Karena kemudian ada ayat baru innadina 'indallahil Islam. Ini bahayanya kalau membaca Quran kemudian pakai diterjemahkan di sini, bahayanya. Maka kita wajib mengikuti pendapat ulama. Jadi tidak boleh agama itu syariatnya dirubah-rubah kecuali orang yang memiliki kredibilitas, yaitu para ulama, para ustadz itu. Baik, dari Pak Lasya mungkin ya mungkin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Jadi memang benar tadi sudah disampaikan secara rinci, secara dalil-dalilnya. Nah, tapi mungkin aku akan menambahi sedikit mungkin terkait dengan tujuan dari moderasi beragama itu ya diantaranya adalah untuk membentuk kerukunan di antara kita. Memang benar tadi disampaikan oleh Ustadz tadi. Ya betul, memang untuk agama, semua agama itu memang tujuannya adalah untuk berdamai. Sebetulnya itu ada di situ. Jadi tujuannya itu memang untuk membentuk kerukunan di antara kita. Nah, kemudian kita memang tahu bahwa Indonesia itu kan masyarakat sangat plural itu berbeda-beda, bermacam-macam budaya dan sebagainya. Nah,
untuk mewujudkan perilaku yang baik, kemudian yang menciptakan situasi yang damai. Nah, tentunya untuk Islam itu adalah merupakan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Ini yang memang harus sangat kita tonjolkan. Kita tidak boleh mengklaim bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin kan, untuk kita pahami semuanya. Jadi ini tadi sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Saya pikir itu terutama tadi ini disampaikan menjelang tahun politik ini, kita harus bisa saling menjaga diri, jangan sampai kita menyebarkan hoax dan sebagainya. Tadi sampai secara ekstrim bahwa setan itu punya tupoksi. Nah, ini memang kita harus tahu itu kan. Iya, setan nggak akan lelah untuk menggoda kita. Nah, betul. Sampai itu kita melaksanakan sholat pun juga ada gangguan. Betul, iya. Memang ini kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, jangan-jangan ini merupakan ide-ide dari tupoksi setan tadi. Luar biasa itu. Oke. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Joko Santoso. Joko Santoso mungkin maksudnya dari Sukoharjo. Tadi sebagian sudah disampaikan. Yang pertama, apa tujuan dan bagaimana realisasi dari wacana moderasi beragama Kemenak RI ini? Kemudian yang kedua, apa landasan filosofis dari moderasi beragama dan mengapa harus ada moderasi beragama? Semoga silakan. Ya, mungkin mengawali kami. Tadi sudah sampaikan tujuan tujuannya adalah terutama ini untuk kerukunan, membentuk satu kerukunan di antara kita. Nah, itu kan kalau ini tidak, kenapa Kementerian Agama atau pemerintah ada moderasi beragama? Tadi kan sudah jelas, moderasi agama, bukan memoderasi beragama. Agama itu dimoderasi tidak, tapi beragamanya. Itu tadi sudah sampaikan oleh Ustaz secara jelas. Kemudian tujuannya tadi adalah untuk menjaga kerukunan, membentuk kerukunan, karena terjadinya perselisihan, konflik di antara kita. Nah, inilah moderasi kita perlukan. Jadi, kemudian ya di antaranya masyarakat yang berbeda tadi, kemudian kita wujudkan perilaku yang baik, yang saling menghargai tadi, sebagai manifestasi atau ajaran dari Islam rahmatan lil alamin. Kan itu tadi. Ya. Berikutnya ini pertanyaan dari Irwan yang ada di Karanganyar. Apa yang bisa dilakukan oleh antar organisasi kepemudaan agar bisa melakukan kegiatan bersama sekaligus untuk membuktikan semangat persatuan antar lembaga sesama Islam di Solo? Bagaimana support dari Kemenak untuk mewujudkan hal ini? Monggo. Oke, terima kasih itu organisasi kepemudaan. Kalau kemarin itu di Sukoharjo ada yang namanya kemah kebangsaan. Jadi itu dari beberapa unsur ormas, dari berbagai agama itu melakukan kemah bersama di sana. Nah, itulah. Oh iya, yang di Karanganyar diselenggarakan di Ponpes MTA malah di Mojokedang. Oh ya. Mojokedang Karanganyar. Baru saja kemarin di Sukoharjo kalau tidak salah itu ada juga kemah moderasi beragama atau kemah kebangsaan itu dari berbagai agama, itu dari lintas agama, kemudian itu di situ bersatu, kemudian untuk melakukan kumpul bersama kemah. Nah, tentunya di sana ada pembahasan pemateri dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi perannya ya kita harus saling menghargai, bekerja sama. Itu yang paling baik. Kita tidak menjelek-jelekan, tidak saling menjatuhkan, ya. Nah, kalau hal seperti ini biasanya itu yang mewadahi adalah di Kesbangpol. Ya, Kesbangpol. Kami juga ikut terlibat kemarin, tapi ini terutama kemarin itu yang mengadakan dan sebagainya yang membawa adalah di Kesbangpol. Ya, gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Lasyanto. Ini pertanyaan kedua, semangat persatuan Islam di Solo saat ini terasa sekali Bapak, bahkan kita juga sangat toleran dengan non-muslim. Bagaimana Kemenak menyambut baik momentum ini untuk generasi yang akan datang agar tidak terputus semangat persatuan ini? Nah, inilah pentingnya moderasi, dan itu alhamdulillah, terima kasih sekali. Kalau di Solo memang saat ini sudah adem, dingin. Ya, tadi di kemah kebangsaan itu semuanya ada, semua agama ada, non-muslim dan sebagainya dari segala ormas itu ada di sana.
Dan inilah memang yang kami harapkan tentunya pemerintah tapi berharap seperti ini kondisi supaya damai, aman. Memang kita harus selalu koordinasi, kolaborasi. Dan kalau ada hal-hal yang sekiranya dari ormas-ormas itu ada hal yang mengganjal dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan. Yang pertama, kalau ormas itu adalah ormas secara umum, tentunya di Kesbangpol. Karena izin dari ormas itu kan di sana, Kumham, kemudian kalau itu berbadan hukum, kan begitulah. Nanti kalau ormas Islam, kalau ada hal-hal yang sekiranya itu ada sesuatu yang nantinya misalnya bisa terjadi konflik dan sebagainya, kami di Kementerian Agama itu ada atau memiliki penyuluh di setiap kecamatan itu ada 8 penyuluh. Nah, panjenengan bisa menyampaikan konsultasi dan sebagainya melalui penyuluh itu. Kemudian nanti akan dari hal-hal yang sekiranya ada potensi misalnya konflik dan sebagainya, penyuluh nanti akan memberikan jawaban, solusi, dan akan menyampaikan bekerja sama dengan instansi terkait tentunya. Jadi terima kasih atas perhatian panjenengan semua, atas situasi dan kondisi yang relatif baik ini di Solo terutama. Saya terima kasih sekali ini. Nah, itu yang kami harapkan, dan pemerintah itu sangat berharap seperti ini kondisi yang kita harapkan tentunya. Alhamdulillah tentunya. Baik, terima kasih Pak Lasyanto ya. Ini kita pertanyaan dari Pak Taslim yang ada di Boyolali. Kalau kita akan mewakafkan tanah itu sebetulnya prosedurnya seperti apa, Bapak? Mohon pencerahannya. Oke, jadi terkait dengan wakaf tanah. Kalau memang ada seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya, yang disebut nantinya itu adalah sebagai wakif. Silahkan, wakif silahkan untuk menyiapkan persyaratannya. Yang pertama itu adalah surat tanah. Surat tanah itu berupa sertifikat, letter C, ataupun hak guna bangunan. Itu bisa semuanya untuk semuanya bisa ya? Bisa. Selama itu ada surat tanah, nanti disampaikan saja, dibawa ke KUA. Ke KUA, panjenengan sebagai wakif silahkan menunjuk naldir siapa yang panjenengan senengi. Naldir itu apa? Saksi atau apa? Naldir itu yang menerima wakaf, yang akan mengelola wakaf. Jadi naldir itu nanti yang bertugas adalah mengadministrasikan tanah wakaf, mengelola, mengembangkan, kemudian melaporkannya ke BWI itu nanti. Nah, itu adalah tugas wakif. Sudah nandir. Nah, nanti si wakif ini tujuan tanahnya ini mau untuk apa? Nah, itu namanya adalah untuk peruntukannya untuk apa? Nanti diikrarkan di KUA. Nanti ada wakif, si pemilik tanah, tapi tanah ini harus dalam penguasaan wakif. Tidak dalam sengketa ataupun tidak dalam digadekan atau dipinjamkan di bank. Ini harus dalam penguasaan wakif penuh. Kemudian dibawa ke KUA, nanti naldirnya jenengan tunjuk minimal 3 orang, nanti siapa saja. Kemudian ada 2 orang saksi. Nah, nanti akan diikrarkan di sana. Begitu. Jadi itu nggih. Jadi ini saya tambahi sekalian. Itu tanah negara pun sebetulnya bisa diwakafkan. Tanah bisa negara. Ya, misalnya kalau tanah itu ini di luar pertanyaan tadi ini mumpung. Misalnya tanah itu sudah didirikan sebuah masjid ataupun didirikan sebuah pendidikan dan sebagainya. Itu statusnya sebenarnya tanah negara. Itu bisa menjadi wakaf selama nanti tanah itu ada pelepasan hak dari instansi terkait. Itu bisa. Ya, alhamdulillah demikian penjelasan dari Bapak Lasyanto. Ustadz, bagaimana ya terkait kondisi sekarang ini? Kita kan banyak kita tak luput dari gadget ya, dari handphone, dari Android, itu banyak sekali informasi yang kita nggak tahu jelas juntrungnya ya. Bahkan di jelang pemilu seperti ini ada yang tentunya informasi yang belum jelas, menjelekkan salah satu pasangan yang lain dan sebagainya. Sebetulnya sikap kita bagaimana Ustadz dengan bila mendapatkan seperti itu ya? Seperti tadi yang disampaikan Ustadz kan itu kalau benar gibah, kalau salah bisa fitnah. Nah, itu konsekuensinya sebetulnya apa kita kalau menyebarkannya nih, berdosanya bagaimana ini? Karena kan apakah kita hanya ya cukup sampai di situ aja atau bagaimana sebaiknya ini Ustadz?
Jadi yang perlu kita lakukan ketika kita mendapatkan informasi yang tentu menjelekkan salah satu calon, pertama yang harus kita lakukan sebagaimana Kanjeng Nabi lakukan itu mendoakan semoga yang membuat konten tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu meminimalisir sedini mungkin, menghapusnya, atau kalau misalnya kita memiliki pengetahuan untuk mengcounternya ya kita memberikan tabayun. Wajib kita memberikan tabayun kalau misalnya tidak benar itu, dan lain sebagainya. Misalnya dulu ini kan sudah lewat, nggak apa-apa nggih. Dulu ketika Presiden Jokowi dianggap tidak beragama Islam, kita yang rumahnya dekat, kan rumah saya dekat banget, itu kemudian memberikan tabayun dalam beberapa informasi. Keluar Anda milih atau tidak terserah, tapi ketika memfitnah tidak beragama Islam ini bermasalah. Jadi ketika kita mampu untuk memberikan tabayun, wajib kita memberikan sebuah tabayun. Yang ketiga tentunya jangan sampai kita ikut-ikutan mengeser ya, karena dosanya hibah itu sangat bahaya sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Memfitnah, menghibah itu sangat berbahaya sekali, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan innal hibata asyaddu minaz zina. Kalau misalnya dibandingkan dengan zina, dosanya menghibah itu lebih besar. Karena kalau zina diam istighfar selesai. Dia istighfar selesai selama tidak ada 4 saksi menurut 4 madhab. Tapi kalau hibah, kalau belum kita mendapatkan maaf dari yang kita bersangkutan, maka nggak akan pernah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk fitnah, apalagi fitnah ya, itu merupakan termasuk dosa yang sangat dibenci oleh syariat. Maka sedini mungkin dan sebisa mungkin kita itu melakukan itu. Dan saya melihat pemerintah sudah berusaha, dari mulai Polri, kemudian mulai dari Kementerian Agama, kemudian lembaga-lembaga institusi sudah melakukan itu semuanya, termasuk MUI dan seterusnya. Ya, gak terasa kita sudah hampir 1 jam ini. Luar biasa, menarik sekali. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak, di penghujung nanti. Akan menambahkan dulu? Saya tambahkan. Silakan. Ini terkait dengan wakaf. Mohon maaf ini. Ada yang terlewatkan. Begini, Bapak dan Ibu para pendengar, kalau ada wakaf yang dulu kala itu biasanya kan hanya sekedar diucapkan secara lisan. Kemudian wakaf itu sudah dirikan bangunan musola atau masjid, itu sejak dulu kan itu banyak itu yang masih terjadi. Sudah diikrarkan tapi secara lisan. Belum pernah diikrarkan di KUA. Jadi artinya ini wakaf itu belum ada AIW, akte ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh KUA. Nah, bagaimana caranya supaya wakaf ini bisa diurus menjadi tanahnya itu bersertifikat wakaf? Caranya, kalau ada wakaf yang masih diucapkan secara lisan saja, belum sampai sekarang belum diurusi ikrar wakafnya, maka ini bisa diurus. Dan sedangkan wakifnya sudah meninggal misalnya. Nah, caranya adalah itu nanti akan dibuatkan yang namanya APAIW, Akta Pengganti Ikrar Wakaf namanya. Jadi begini, wakaf sudah terjadi, sedangkan wakif sudah meninggal, sehingga sampai sekarang ini belum ada AIW-nya. Caranya adalah ada 2 orang saksi yang mengetahui bahwa tanah wakaf tersebut sudah diikrarkan sejak dulu. Misalnya si A itu, oh ya saya tahu itu dulu sudah diikrarkan. Nah, 2 orang saksi ini mengajukan ke KUA, kemudian akan bisa dikeluarkan yang namanya APAIW, Akte Pengganti Ikrar Wakaf. Nah, APAIW inilah nanti sebagai dasar diajukan ke BPN agar tanah tersebut itu bisa dikeluarkan menjadi sertifikat tanah wakaf. Nah, ini tambahan. Terus ada saksinya ya. Kalau nadir lebih dari 1-2 orang nggak bisa jadi saksi ya itu ya? Oh enggak. Misalkan 3 orang, salah satu jadi saksi itu nggak bisa. Nah, itu belum ada nadirnya karena hanya diucapkan secara lisan aja. Belum ada nadir, hanya diucapkan begitu. Tanah ini kita wakafkan. Kemudian sampai sekarang musolanya sudah berdiri sejak lama. Nah, ini kan matirnya. Kalau itu nanti jangan-jangan ahli warisnya itu nanti akan mengambil kembali dan sebagainya, kan banyak kasus seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di Solo. Mudah-mudahan tidak terjadi. Di penghujung perjumpaan Ustadz, mungkin ada yang ingin digaris tebalkan, ingin disimpulkan atau pesan untuk pendengar semuanya, silakan. Pendengar yang budiman,
kita itu manusia itu delalah Allah berikan satu bahasa Arab yang sangat indah yaitu al-insan. Bahasa Arabnya manusia al-insan. Al-insan itu dari mustaq anisa ya'nasu anisa ya'nisu. Ini artinya ya'nis itu makhluk yang selalu menenteramkan, membahagiakan dan selalu menghargai, yaitu toleransi terhadap perbedaan pendapat. Dari nama kita saja sudah seperti itu. Makanya dengan adanya moderasi beragama itu tentu mendukung daripada filosofi nama kita sendiri. Maka mari kita semuanya cintai perdamaian, cintai kemuliaan dan saling menghormati satu dengan yang lain dalam sebuah perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Lasyanto mungkin sebagai penutup bisa disampaikan. Kami dari pemerintah, sisi pemerintah, maka kami berharap mari kita masyarakat untuk bisa berbuat sesuai dengan aturan yang ada. Apapun yang kita berbuat, kalau selama itu sesuai dengan aturan, maka insya Allah tidak akan terjadi sesuatu. Nah, apabila kita ingin nyaman, damai, kemudian kita tidak diganggu oleh orang lain, maka kuncinya kita juga jangan sampai berbuat atau mengganggu dengan orang lain. Maka berikanlah kenyamanan itu kepada orang lain sehingga kami juga akan merasa diri kita akan menjadi nyaman juga. Itu. Terima kasih. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, Masya Allah, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari percobaan hari ini. Pendengar, terima kasih hadirnya. Dan sudah disampaikan tadi dua narasumber pilihan pagi hari ini, Bapak Lasyanto, Ketua Tim Kerja Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam bidang Penaiz Zawa Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, dan juga ada Ustadz Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SHMM, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Surakarta. Acara ini spesial program kerjasama dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan 107,9 MTA FM Solo tentunya. Terima kasih, kita bersua di kesempatan yang akan datang. Pendengar, orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.